bobroknya mental kita sebagai birokrat. Kenapa? Kita tidak pernah menyayangi ruang kerja kita. Saya dari dulu, sejak saya wakil bupati sampai hari ini, saya selalu menyayangi ruang kerja saya. Saya selalu menyayangi rumah tempat tinggal saya selalu menyayangi lingkungan saya. Kenapa? Saya hidup dari meja ini. Ketika saya pulang ke lembur, apa yang saya lakukan? Saya tidak hitungan terhadap uang yang saya beli. Saya bangun jalan. Saya bongkar kandang ayam, jumlahnya 54 kandang ayam. Karena menimbulkan bau, lalat, orang tidak akan mau datang ke tempat saya, ke rumah saya. Kenapa? Tidak mau makan tempat saya. Satu, biaya apa yang saya keluarkan, saya mohon maaf. Satu kandang ayam itu saya kasih nilai 25 juta. Hanya dibongkar, sawahnya tapi plus biaya mengembalikan habitatnya menjadi sawah itu 50. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampurasun teman-teman semuanya. Selamat weekend bagi teman-teman yang hari ini menikmati liburan bersama keluarga, dan bagi teman-teman yang hari ini masih bekerja, tetap semangat untuk menafkahi keluarga di rumah. Nah, teman-teman semuanya, selalu menarik ketika kita menyimak tentang pidato-pidato Kang Deddy Mulyadi. Kali ini Kang Deddy Mulyadi mencoba merubah mindset dari ASN. Kira-kira seperti apa motivasi ataupun mindset yang mau dirubah oleh KDM terhadap aparatur sipil negara? Kita simak videonya. Saya taruhan kalau ke Malang, ke kantor saya ini, ada nggak orang yang di pos? Bener nggak orang di pos jaga? Pasti sare atau ini di kantor Lanut bersih, di komplek-komplek militer saya lihat bersih. Kenapa? Orang digerakkan. Untuk itu Pak Bupati, nanti manajemen nggak usah dialog. Saya termasuk ini, saya baru loh pimpin apel, saya nggak pernah pimpin. Nggak usah nih Pak Bupati ada apel. Kenapa? Sudah tiap minggu, tiap hari Senin jam apel diganti oleh siapa? Dari rumah bawa koas, dari rumah bawa ceretnya merek ini, gerakan melalui bidang-bidangnya. Pokoknya kasih hukuman. Kalau kantornya masih kotor, kalau halaman kantornya masih kotor, ganti. Gak usah lagi ngandelin bagaimana. Setiap orang bertanggung jawab. Kenapa? Ini bobroknya mental kita sebagai birokrat. Kenapa? Kita tidak pernah menyayangi ruang kerja kita. Saya dari dulu, sejak saya wakil bupati sampai hari ini, saya selalu menyayangi ruang kerja saya selalu menyayangi rumah tempat tinggal saya selalu menyayangi lingkungan saya. Kenapa? Saya hidup dari meja ini. Maka meja ini harus baik. Nggak peduli ada anggaran, ada nggak ada. Bila perlu saya bawa meja dari rumah. Saya cari meja yang terbaik dari rumah untuk meja kerja saya. Kenapa? Dari meja kerja saya ini bisa beli meja di rumah. Dari meja kerja saya ini bisa beli kursi di rumah. Dari meja kerja saya ini bisa bangun rumah. Kita birokrat, kursi di rumahnya bagus, rumahnya bagus, tempat tidurnya bagus, tetapi meja kerjanya sangat buruk, ruangan kerjanya bocor, kemudian ruangan kerjanya tidak dicat dengan alasan tidak ada biaya pemeliharaan. Padahal ada sebab, ada akibat. Tidak mungkin saya berakibat seperti ini kalau penyebabnya. Maka saya bilang yang menjadi penyebab kita. Kalau kita mendapat gaji sebagai ASN, saya bilang pekerjaan kita dengan sepenuh hati. Maka rezekinya bukan hanya pada tunjangan kinerja. Di luar itu Anda mengalir rezeki yang tidak ada. Dan saya buktikan. Makanya saya tidak berarti membanggakan diri. Tidak. Ketika saya pulang ke lembur, apa yang saya lakukan? Saya tidak hitungan terhadap uang yang saya beli. Saya bangun jalan. Saya bongkar kandang ayam, jumlahnya 54 kandang ayam.
Karena menimbulkan bau, lalat, orang tidak akan mau datang ke tempat saya, ke rumah saya. Kenapa? Tidak mau makan tempat saya. Satu, biaya apa yang saya keluarkan, saya mohon maaf. Satu kandang ayam itu saya kasih nilai 25 juta. Hanya dibongkar sawahnya tapi plus biaya mengembalikan habitatnya menjadi sawah itu 50. Kalau saya itu untuk apa? Mending pakai kawin dulu. Tapi saya tidak. Saya tidak akan mungkin ada di Mulyadi yang menjadi seperti ini waktu itu anggota DPR RI. Kalau ibu saya tidak pernah tinggal di sini. Kalau saya tidak lahir di sini. Dan kenapa saya berani melakukan itu? Karena saya sudah berhenti jadi bupati Purwakarta. Maka tidak akan ada komplain orang terhadap kewajiban saya sebagai bupati Purwakarta. Hari ini saya sudah berhenti, maka saya mengabdi pada kampung di mana saya tempat dilahir. Saya tidak pernah berpikir apapun. Saya tidak pernah hitungan orang ngurus nyapu, saya urusin. Tiap pagi apa yang saya lakukan? Memungut sampah ke sungai. Ular tidak boleh dimatikan. Semua apa yang terjadi hari ini. Ribuan orang dalam setiap minggu datang. Kenapa mereka datang? Karena mereka ingin menikmati sawah. Sawah apa? Sawah yang ditata dengan cinta. Sawah yang ditata dengan rasa. Jalan-jalan yang dibangun dengan cinta dan rasa orang yang mendiaminya. Tetapi apa yang dilakukan oleh anak-anak muda setempat ketika ramai orang sibuk bikin, bukan sibuk membersihkan, sibuk ingin dapat uang parkir. Apakah Anda kalau ngomong persoalan antara SK yang di BJB dan uang yang diterima tiap bulan seimbang dengan biaya hidup Anda? Tidak. Jauh. Tapi bisa. Anaknya di kedokteran, bisa bangun rumah, bisa cicil mobil, bisa nyandung sore. Kenapa? Keyakinan. Kenapa Anda pada diri Anda punya keyakinan? Kenapa pada lingkungan tempat kerja Anda tidak punya keyakinan? Luar biasa. Saya pikir tidak hanya merubah mindset dan mental dari ASN, pidato Kang Deddy Mulyadi ini juga bisa merubah mental para pegawai di lingkungan perusahaan dan di lingkungan dimanapun tempat bekerja. Kuncinya adalah cintailah di mana tempat Anda bekerja. Kang Deddy Mulyadi juga menyampaikan bahwa contohnya adalah bagaimana dari awal, dari nol Kang Deddy Mulyadi merubah Lembur Pakuan dari yang tadinya tempat kumuh, tempat banyak laler, tempat di mana kandang ayam berserakan, dirubah oleh Kang Deddy Mulyadi dengan uang sendiri menjadi tempat wisata yang hari ini beromset ratusan juta rupiah. Semoga video ini bisa menginspirasi tidak hanya bagi para kepala daerah, para ASN, juga bagi para pegawai di lingkungan manapun agar tetap senantiasa mencintai di mana tempat kita bekerja dan menafkahi keluarga. Hatur nuhun sudah menyaksikan, kita kawal terus kebijakan gubernur kesayangan kita. Jangan biarkan Kang Deddy Mulyadi berjuang sendiri. Semoga perubahan menuju Jawa Barat istimewa tetap terlaksana. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Sampurasun. Bye-bye.